Kalau pada Parkinson memang tremornya khas, kita sebut tremornya resting tremor. Jadi tremornya itu ketika si ekstremitas itu sedang diam atau sedang istirahat. Misalnya biasanya kita suruh tangannya kita letakkan di atas paha, ya kemudian dia akan terlihat tremor. Terus disebut kayak saya dok sekarang. Oh, jadi dalam posisi istirahat justru ya dilihat ya. Tremor ya. Dia gemetar atau enggak ya? Tremor. Oke. Kembali lagi bersama kami di acara Neuropod RSU Bunda Jakarta. Salam sehat untuk para neuropoders, baik yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas di luar. Semoga selalu dalam keadaan kondisi prima ya. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengupas tentang terapi terbaru untuk suatu kondisi penyakit yang kita sebut sebagai Parkinson. Mungkin teman-teman di luar sana sudah banyak yang tahu ya, Parkinson itu gejalanya seperti apa sih? Tidak jarang biasanya gejalanya tangannya gemetar atau tremor, atau bahkan ada yang badannya itu pun kaku, jadi kadang sulit untuk berjalan. Dan ternyata di RSU Bunda ini sudah ada salah satu teknik terapi terbaru di mana tindakan ini dapat membantu para penderita Parkinson di luar sana untuk mengurangi tremornya. Dan tidak jarang kemungkinan untuk tremornya itu hilang atau kaku-kaku pada badannya itu hilang, itu sangat amat mungkin terjadi. Dan terapi ini, tata laksana tindakan ini dilakukan dengan kondisi pasien sadar penuh. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja seperti biasa, saya Dr. Tiara ditemani oleh pakar bersama dengan Dr. Agus Aulia, spesialis bedah saraf. Selamat siang Dr. Agus, terima kasih dok sudah menyempatkan waktu bersama kami di Neuropod Bunda. Kesempatan kali ini dok, kita akan membahas terkait tentang Parkinson. Dan ternyata di RSU Bunda Jakarta sendiri sudah canggih ya dok, ada treatment baru nih dok yang saya dengar tentang terapi untuk Parkinson. Nah sebelum kita beranjak lebih jauh nih dok, kita bahas tentang terapinya itu sendiri. Pertama-tama dok, Parkinson itu sebetulnya apa sih dok, dan biasanya disebabkan karena apa dok? Parkinson itu memang penyakit yang dikategorikan penyakit degeneratif, penyakit degeneratif. Artinya berkaitan dengan usia, di mana ada kegagalan dari sebuah struktur di otak yang kita sebut substansia nigra yang fungsinya adalah menghasilkan dopamin. Ada pasien Parkinson itu substansia nigra ini gagal dalam memproduksi dopamin yang cukup, sehingga mengakibatkan gejala klinis yang tampak sebagai gejala Parkinson. Pada prinsipnya itu. Oke, kemudian tadi kan dokter ada sebut dopamin ya dok. Berarti fungsi dopamin itu sendiri mudahnya gitu, itu untuk apa ya dok? Secara umum memang dopamin di dalam tubuh diproduksi otak manusia itu memang berfungsi sebagai neurotransmitter atau sebuah zat kimia atau substansi kimia yang beredar di otak itu sebagai alat komunikasi itu intinya. Dan dia berkomunikasi dalam sirkuit gerakan di otak, dan selain sirkuit gerakan dia juga berfungsi dalam komunikasi antar sel di sirkuit lain, seperti misalnya sirkuit emosi atau sirkuit psikiatri. Jadi ketika si dopamin ini karena jumlahnya yang kurang atau malah tidak ada, maka si sirkuit otak ini, baik tadi sirkuit gerakan atau sirkuit psikiatri tadi,
itu menjadi terganggu, sehingga gerakannya menjadi terganggu. Satu, kemudian kedua bisa saja ada gejala psikiatri atau gejala lain. Sehingga kita bisa lihat pada pasien psikiatri itu akan tampak gejala motor dan gejala non motor. Gejala motor berarti salah satunya yang tremor itu ya, Dok? Tangannya bergetar. Betul, ya. Tangannya bergetar. Oke. Nah, kemudian Dok, apa sih Dok yang menyebabkan dopamin itu bisa berkurang, dan ada nggak Dok modalitas pemeriksaan untuk kita melihat nih berapa sih kadar dopamin kita? Iya, dopaminnya bisa berkurang pada pasien Parkinson disease yang primer itu kita nggak tahu memang. Kalau kita lihat literatur di dunia itu memang disebutkan idiopatik, tidak diketahui. Meski ada penyebab Parkinson disease yang karena sebab lain, kita sebut sebab sekunder ya, misalnya karena pasca stroke, pasca cedera kepala, pasca misalnya pasca infeksi otak misalnya, kemudian atau karena sebab-sebab yang lain seperti keracunan logam atau keracunan pestisida, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem gerakan ini yang melibatkan dopamin juga, dan gejalanya mirip. Cuman kita sebut dia Parkinsonism atau secondary Parkinson memang. Baiklah. Berarti tadi selain dari penyebabnya penyakit degeneratif, berarti Parkinson sendiri juga bisa muncul karena dari tadi ya, Dok ya, stroke. Yang Parkinson sekunder. Sekunder ya, Parkinson sekunder, stroke lah, kemudian infeksi otak, kemudian trauma, biasa kecelakaan ya, Dok ya, trauma kepala. Kemudian untuk kan ada istilah nih, Dok, untuk Parkinson sendiri yang kita kenal sebagai TREP. Nah, apa sih, Dok, TREP itu, dan bisa tolong dijelaskan secara singkat, Dok? TREP sebenarnya suatu akronim ya, untuk mengingat bahwa gejala Parkinson itu terdiri atas T-nya itu tremor, R-nya itu rigiditas atau kekakuan, kemudian A-nya itu akinesia. Kinesia itu gerakan A itu tidak ada atau minimal, jadi gerakannya yang minimal atau lambat. Kemudian P itu postural imbalance gitu. Jadi keempat tanda ini biasanya memang termasuk tanda kardinal, utamanya tiga tadi, ada tiga tanda utama pada penyakit Parkinson. Kemudian apakah semua yang tremor itu bisa kita bilang Parkinson, Dok? Enggak, memang enggak. Tidak semua tremor disebut. Lalu Parkinson. Cara kita membedakan nih, Dok, oh ini tremor karena Parkinson, oh yang ini bukan, ada nggak, Dok? Kalau pada Parkinson memang tremornya khas, kita sebut tremornya resting tremor. Jadi tremornya itu ketika si ekstremitas itu sedang diam atau sedang istirahat. Misalnya biasanya kita suruh tangannya kita letakkan di atas paha, ya kemudian dia akan terlihat tremor. Terus kayak saya, Dok, sekarang. Oh, jadi dalam posisi istirahat justru ya dilihat ya. Tremor ya. Dia gemetar atau enggak ya? Tremornya. Pada beberapa tremor jenis lain seperti essential tremor misalnya itu tremornya timbul ketika melakukan aktivitas, misalnya ketika dia mau mengambil cangkir, misalnya ketika mengambil cangkir mulai bergetar, tapi ketika dia diam tidak terlihat tremornya. Itu salah satu cara untuk membedakan, meski selalu banyak dugaan untuk untuk mendiagnosis tremor itu kita butuh observasi selama beberapa saat dan memastikan ada tanda-tanda utama dari Parkinson. Kemudian yang kedua tentu butuh pemeriksaan penunjang selain tadi pemeriksaan klinis. Dari pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti MRI kepala misalnya. MRI kepala memang tujuannya untuk melihat apakah ada sebab lain dari yang menyebabkan Parkinson tadi, seperti apakah memang ada gambaran bekas stroke atau bekas cedera kepala, atau ada bekas inflamasi atau peradangan atau infeksi di daerah situ, atau mungkin ada tumor atau kelainan pembuluh darah di daerah sirkuit gerakan. Itu tadi bisa menjadi petunjuk bahwa oh ini bukan Parkinson gitu. Kemudian pemeriksaan penunjang lain tadi sudah disampaikan, pemeriksaan yang bisa melihat kadar dopamin di dalam tubuh gitu, di dalam otak tepatnya. Cuman ini jarang dilakukan karena belum menjadi pemeriksaan baku dan masih berupa penelitian.
itu ada dopamin transporter scan memang. Jadi nanti disuntik dopamin pasiennya, kemudian nanti dilihat dengan scan tadi, ya kemudian dilihat ambilan dopamin di dalam struktur di otak. Itu kita bisa lihat apakah dopaminnya ada atau enggak gitu. Itu idealnya itu gitu. Baik dok, berarti dan tidak jarang nih dok, pasien-pasien atau penderita Parkinson itu sendiri kan mengonsumsi obat rutin ya dok ya. Iya. Nah, kapan sih dok kita bisa bilang, ini kayaknya udah nggak bisa nih konsumsi obat, kayaknya udah nggak ngefek nih, atau ada nggak kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan secara khusus di saat kayaknya kita harus memikirkan terapi lain selain obat minum untuk penderita Parkinson? Karena tidak jarang ya dok, yang saya baca juga Parkinson itu kan biasanya kehidupan sosialnya juga sedikit banyak juga terganggu ya dok. Karena aktivitasnya juga jadi terbatas, mau kegiatan juga butuh bantuan, biasanya kan gitu ya dok. Nah, ada nggak dok kondisi-kondisi khusus atau ibaratnya red flag-nya lah kita yang harus kita perhatikan di saat ini kayaknya nggak bisa nih kalau cuman obat minum doang? Iya, betul. Jadi memang manajemen dari tata laksana Parkinson disease memang obat-obatan ya. Obat-obatannya karena ini problemnya dopamin yang kurang, maka diberikan pengganti dopamin atau kita levodopa. Ya. Problemnya adalah karena penyakit ini bersifat neurodegeneratif, kronik, kemudian semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dia juga si obat ini dia menjadi tidak efektif pada suatu waktu nanti di dalam kehidupannya. Seringkali pasien akan dimulai dengan dosis yang kecil biasanya dalam obat-obatannya, kemudian dengan berjalannya waktu dan semakin memberatnya Parkinson, kemudian dosis ditingkatkan, dikombinasi dengan berbagai macam obat, sehingga dalam satu hari itu pasien bisa mengkonsumsi berbagai macam obat yang juga berakibat adanya komplikasi atau efek samping dari obat. Nah, ketika sudah mulai tadi obatnya dosisnya sudah mulai banyak, tapi efek yang diharapkan dari obat itu tidak maksimal atau tidak optimal, kemudian adanya obatnya menjadi ada komplikasi obat ya, seperti kita sebut fluktuasi motorik ya. Fluktuasi motorik seperti apa itu dok? On dan off dari dopamin itu menjadi berantakan. Ya. Jadi misalnya pada kondisi awal dia minum obat dopamin 1 dosis, dia bisa on sepanjang waktu, artinya dia bisa menjadi seperti orang normal sepanjang waktu. Tapi ketika dia mulai semakin memburuk, hanya minum 1 obat saja, mungkin onnya hanya 1 jam, kemudian dia udah kaku sekali, habis itu tremor kembali dan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ada komplikasi lain seperti misalnya dyskinesia. Jadi obat dopamin itu juga punya komplikasi berupa dyskinesia. Dyskinesia itu gerakan abnormal, karena seperti menari gitu. Jadi dia seperti itu bisa dikontrol dok? Itu nggak bisa dikontrol. Itu justru di luar kontrol. Sangat mengganggu bikin si pasien jadi sangat menderita karena dia capek, dia jadi nggak bisa tidur dan lain-lain. Itu pada titik itu kita bisa lakukan intervensi yang lebih jauh ya, dalam hal ini operasi. Operasi ada tempatnya ketika sudah dalam kondisi di situ. Gitu. Oke dok. Kemudian dok, untuk tindakan itu sendiri istilahnya itu kalau saya tidak salah stereotactic brain lesioning, bener ya dok ya? Iya betul. Yang biasa disingkat SBL, betul ya dok? Betul. Nah itu seperti apa dok tindakannya itu? Ya pada prinsipnya operasinya ada 2 ya, di brain stimulation dan stereotactic brain lesioning tadi. Pada intinya adalah mempengaruhi struktur otak yang bermasalah tadi, yang di dalam itu. Dia dipengaruhi dengan menstimulasi atau melakukan lesi atau merusak daerah itu. Setelah operasi ini sendiri dok, apakah dosis obat atau jumlah obat yang diminum oleh penderita itu tetap sama, atau ada kemungkinan bisa kita kurangi bahkan kalau perlu di stop nih dok?